Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku semuanya, materi yang saya ajarkan hari ini adalah rata-rata atau mean dan modus median. Untuk pembahasannya, oke. Untuk rata-rata hitung ada data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal pastinya kalian sudah mengingat ya dari zaman SMP. Kita tinggal menjumlahkan semua datanya. Kemudian kita cari nilainya, selesai. Contohnya ini ya. Tentukan rata-rata dari nilai 60 tambah 75, 62, 87, 65 dan 83. Kita tinggal menjumlahkan dan jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data, tinggal kita bagi ya. Totalnya 432 bagi 6 sama dengan 72. Tentu itu sangat mudah. Ini contoh lagi. Pada percobaan mengundi sebuah dadu, sisi 6 sebanyak 50 kali. Kemudian tercatat seperti tabel berikut. Rata-ratanya ya, tinggal kalikan 1 kali 4 hasilnya 4, ditambah 2 kali 5 10, tambah 3 kali 10 30, tambah 40, ditambah lagi 50, tambah lagi 66. Dimana ini hasilnya adalah 2. Terus kemudian dibagi dari total frekuensinya ini adalah 50. Jadi dibagi 50 hasilnya 4. Lanjut ya. Nih untuk data kelompok. Untuk data kelompok ini dimana ada intervalnya ini ya. Ada interval pertama 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai dan seterusnya. Di sini ada 2 3 4 5 6. Ada 6 kelas interval ya. Dengan panjang kelasnya, caranya mencari panjang kelas adalah 26 kurangi 21. Bawah kurangi atas ya, jangan menyamping. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Ini panjang kelasnya, oke. Untuk mencari rata-rata, kita harus mencari nilai titik tengah. Dengan mana? 21 ditambah 25 dibagi 2 yaitu hasilnya 23. Selanjutnya 26 ditambah 30 dibagi 2 juga 28. Atau kita dengan cara melihat panjang kelasnya. Di sini kan panjang kelasnya 5 ya. 26 kurangi 21 5 atau 30 kurangi 25 juga 5. Kita tambahkan panjang kelasnya. 23 tambah 5 28, 28 tambah 5 33, tambah 5 lagi 38, tambah 5 lagi 43, tambah lagi 48. Di mana rumus dari rata-rata itu adalah kan simbolnya S bar, jumlah ini kan simbol jumlah dari F kali SI dibagi jumlahnya F. Di sini F-nya 2, 2 kali 2 3 4 6, 8 kali 2 8 224 dan seterusnya. Di sini jumlahnya adalah 1020. Kemudian dibagi jumlah frekuensinya yaitu 30. Jadi untuk rata-rata dari data kelompok di atas ini adalah jumlah dari F frekuensinya kali SI dijumlah semuanya yaitu 1020 dibagi banyaknya frekuensi yaitu 30, maka hasilnya 34. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata ada cara lain ya. Salah satunya menggunakan rata-rata sementara. Seperti apa? Mari kita bandingkan. X bar sama dengan XS rata-rata sementara ditambah jumlah dari F kali DI dibagi jumlahnya F. Nah ini yang pengetahuan baru. DI itu apa? DI adalah simpangan data ke I terhadap rata-rata sementara. Simpangannya atau jaraknya ya. Jarak atau selisih. Oke. Misal di sini. Soalnya masih sama yang tadi. Intervalnya sama dan frekuensinya sama. Misal di sini XS-nya Pak Wali memilih rata-rata sementara hanya adalah 38. Ini menjadi rata-rata sementara. Otomatis nilai D-nya di sini D adalah 0 ya. Kenapa 0? Karena simpangannya 0. 38 kurangi 38. Kemudian 43 sama 38 selisihnya 5 dan 48 selisihnya 10. Misal di bawahnya ada lagi, kita tambah lagi 15 dan seterusnya. Untuk yang atas 33 kurangi 38 jadinya min 5, min 10 dan min 15. Kemudian kita hitung. Rumusnya apa? Rumusnya adalah F kali DE.
Di sini F-nya 2 kali min 15 min 30, 8 kali min 10 min 80, 9 kali min 45 min 4, 9 kali min 5 min 45, 6 kali 00, kemudian 3 kali 5 sama dengan 15 dan seterusnya. Hasilnya ternyata min 120. Nilai F kali D bisa positif bisa negatif ya. Kemudian tinggal substitusikan, yaitu nilainya 38 ditambah min 120 dibagi 13, hasilnya min 4, hasilnya adalah 34. Ingat, untuk menggunakan rumus sementara, rata-rata sementara, kita tentukan XS-nya dulu ya. Contoh ini yang nomor 1 untuk latihannya. Ada berat badan antara 50 sampai 51 dan seterusnya, tentukan rata-rata. Di sini akan menggunakan cara rumus D, pakai deviasi ya. Terlebih dahulu kita cari nilai tengahnya dulu. Berarti 50 sama 54, berarti nilai tengahnya adalah 52. Kemudian perhatikan panjang kelasnya. Karena panjang kelasnya adalah ini 5, kita tinggal tambah aja. Di 52 tambah 5, 57. Terus 62, 67 dan 72 ya. Kemudian kita tentukan yang menjadi rata-rata sementara yang mana. Alangkah baiknya itu yang bagian tengah ini ya. XS-nya 62 ya. Maka di sini nilai D-nya, jadi yang pertama di sini karena dia milih 62 maka simpangannya ini 0. Selanjutnya yang ke bawah selisihnya 5, kemudian 10 yang atas min 5 min 10 ya. Kemudian cari F kali DI, kita hitung. Di sini F-nya ini kalikan D. Hasilnya 6 kali min 10 min 60 ditambah min 50 ditambah 0 dan yang bawah 40 dan 40. Kemudian kita jumlah, ternyata hasilnya min 30. Jadi rata-ratanya sama dengan rata-rata sementara ditambah jumlah dari F kali DI dibagi jumlahnya F, yaitu 62 ditambah min 30 dibagi jumlahnya ya. Ini 6 tambah 10 16 tambah 12 28 tambah 8 36, jumlahnya adalah 40 ya. Berarti bagi 40, nolnya bisa disederhanakan. 6 2 plus ketemu min jadinya min 3/4 atau 0,75. Jadi hasil akhirnya adalah 61,25 ya. Selanjutnya untuk modus atau data yang sering muncul. Untuk data tunggal jelas sekali, kita tinggal lihat data yang paling muncul di sini adalah 2. Kalau di sini adalah 7 dan 5. Untuk penamaan saja, kalau modusnya ada satu namanya unimodus, kalau lebih dari 1 2 bimodus dan lebih dari 2 itu namanya multi ya. Kemudian untuk data kelompok ini yang beda. Mungkin di SMA belum ada data kelompok. Yang penting kamu harus tahu dulu rumusnya, yaitu modus sama dengan L tambah C kali D1 dibagi D1 plus D2, di mana L adalah tepi bawah. Ingat, tepi bawah itu sama batas bawah berbeda. Dan D1 selisih frekuensi, ingat selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Kemudian D2 selisih frekuensi dengan kelas sesudahnya, dan C adalah panjang kelas. Oke. Mari kita lihat di sini contohnya ya, dari tabel 21 sampai 25. Kemudian frekuensinya 2 dan seterusnya. Di sini yang merupakan kelas modus adalah dengan frekuensi terbanyak, yaitu data rentang 31 sampai 35. Otomatis di sini nilai tepi bawahnya atau TB adalah, kalau batas bawahnya 31 maka tepi bawahnya adalah 30,5. Kemudian kita mencari D1-nya, yaitu selisih frekuensi
Selisih frekuensi apa? Dengan sebelumnya, yaitu 9 sama 8. Ini namanya D1. Nilainya 1 ya. Kemudian D2 selisih dengan sesudahnya, ini D2, yaitu nilainya 3. Kemudian cari panjang kelasnya. Kita bisa hitung pakai jari 21, 23, 24 sampai 25, ternyata ada 5, atau 26 sama 21. Ini selisihnya 5. Ya, ini panjang kelasnya, jadinya 5. Kemudian kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah L ditambah C dalam kurung D1 per D1 plus D2. Di sini L-nya adalah 30,5 ditambah C-nya 5. D1-nya 1 dibagi 1 plus 3, 4. Di sini kan 5/4 jadinya 1,25, hasilnya 30 plus 1,25 ialah 31,75. Berarti kalau modus kita lihat kelas modusnya dengan frekuensi terbanyak. Nanti kita langsung latihan saja. Perhatikan di sini suruh mencari modusnya. Modus yang paling banyak di sini adalah yang frekuensinya paling banyak. Di sini ditunjukkan oleh frekuensi 13, yaitu rentangnya 156 sampai 160. Maka kita bisa simpulkan tepi bawahnya adalah 155,5. Selanjutnya D1 selisih dengan di atasnya 9 sama 13 yaitu 4. D2 selisih dengan sesudahnya 13 dan 7 adalah 6. Dan panjang kelasnya atau C kita bisa lihat 141 sama 146 yaitu 5. Masukkan rumusnya. Modus adalah L ditambah C kali D1 dibagi D1 plus D2. Masukkan nilainya. L-nya adalah 155,5 ditambah C 5 dalam kurung 4 dibagi 4 tambah 6 ya. 155,5 ditambah 5 kali 4 20 dibagi 4 tambah 6 10, hasilnya 2. Jadi hasil akhirnya adalah 157,5. Selanjutnya untuk median atau nilai tengah. Untuk data tunggal syaratnya adalah data harus diurutkan ya, dari yang terkecil. Di sini ada untuk dua versi, ini untuk data tunggal, ini untuk data kelompok. Kemudian untuk yang contoh data tunggal dulu di sini. Skornya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada frekuensinya 2, 6, 10. Nah, untuk medianya kita cari datanya dulu dengan menjumlah dengan frekuensi. Kita jumlah 2 tambah 6, 8, tambah 10, 18, 26. Tambah 7 adalah 33 dan tambah 4 adalah 37 ya. Jumlahnya adalah 37. Maka itu data yang keberapa? Yaitu data yang ke pertengahannya, yaitu data ke 19. Karena tengah-tengahnya 19 ya. Dengan jumlahnya 1 ini berarti 37 tambah 1 38 bagi 2 19. Di mana letaknya? Sampai sini baru data kedua sampai 8, 18 berarti data ke sini. Nilainya adalah 7. Selanjutnya untuk data kelompok berbeda. Kemudian data kelompok adalah rumusnya adalah L. Saya ganti aja. Median rumusnya adalah L ditambah setengah N min frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median atau FM dikali C panjang kelas ya. Yang penting kamu tahu artinya. Kalau L adalah tepi bawah, kemudian N banyaknya data, F2 atau FK itu frekuensi kumulatif kurang dari, kita jumlahkan dari atas, kemudian FM atau frekuensi mediannya berapa, dan C adalah panjang interval.
Coba untuk latihan ini ya. Di sini ada nilai dari suatu tes 1, 2, 3, 4, ada 6 kelas ya. Kita tambahkan FK atau frekuensi kumulatif ya. Kita jumlah karena kurang dari atas. Awalnya 3 dengan tambah 9, 12 tambah 4 jadinya 16 tambah 10 hasilnya 26 tambah 3 29 tambah 11 artinya 40. Kemudian kita cari nilai tengahnya ya. Karena datanya ada 40, N-nya sama dengan 40, maka mediannya terletak pada setengah N ya. Berarti kan setengah kali 40, berarti data ke 20. Di mana data ke 20? Ya. Data ke 20 letaknya di sini. Ya. Data ke 20 letaknya adalah 56 sampai 60 dengan frekuensi 10. Di sini 26 ya. Kita masukkan rumusnya. Median sama dengan L ditambah setengah N min frekuensi kumulatifnya dibagi frekuensi mediannya dikali C ya, panjang kelasnya. Oke. Di sini L-nya tepi bawah adalah tepi bawah yang di sini ya. Tepi bawah yang kelas mediannya yaitu 56 sampai 60, maka tepi bawahnya adalah 55,5. Paham ya? Ditambah setengah N-nya di setengah dari jumlahnya yaitu 20 min frekuensi kumulatifnya adalah sebelumnya. Kalau frekuensi kumulatifnya kelas median adalah 26, maka sebelumnya adalah 16 dibagi frekuensi median. Nah, ini frekuensi biasa 56 sampai 60, mediannya adalah 10, frekuensinya dibagi 10 dikali panjang kelasnya dengan 46 dikurangi 41 ini, atau sebelahnya 50 kurangi 45 sama di 5 ya. Kita hitung 55,5 ditambah 20 kurangi 16 4 kali 5 20 bagi 10 hasilnya 2. Hasilnya adalah 57,5. Saya ulang dari awal untuk mereview lagi. Untuk min ada dua cara, bisa menggunakan F kali langsung kalikan SI, agak panjang caranya. SI adalah nilai tengahnya ya, atau menggunakan cara yang satunya dengan rata-rata sementara, tapi kamu tentukan apakah selalu di 38 enggak, kamu bisa ambil 33 boleh. Usahakan yang tengah-tengah ya. Di sini tengah-tengahnya kan bisa 38, bisa 33. Kebetulan contohnya ini pakai 38. Kemudian nilai D-nya hati-hati. Kalau kamu sudah menentukan 38, maka di sini nilainya 0. Ke bawah positif, ke atas negatif. Kemudian rumusnya adalah jumlah dari F kali DE dijumlah kemudian dibagi. Ini contohnya sudah ada. Ini tadi saya ambil contoh SI-nya 62 sebagai data sementara, DI-nya 0, min 5, min 10, kalau ke bawah positif 5, 10 ya. Dihitung, ketemu hasilnya. Kemudian untuk modus itu lebih mudah, tapi cirinya untuk data kelompok adalah kamu paham dulu apa itu tepi bawah modus. D1 selisih frekuensi kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas sesudahnya, dan C adalah panjang kelasnya. Ini contohnya di sini. Kenapa kelas modusnya 156 sampai 160? Karena jumlah frekuensinya paling banyak yaitu 13. Di sini bisa kamu simpulkan dari kelas modus ini tepi bawahnya adalah 155,5, D1-nya selisihnya 13 dan 9 adalah 4, D2-nya selisih antara 13 dan 7 adalah 6. Sekarang untuk C-nya 141 sama 146. Kita hitung, dimasukkan, biasa ketemu.
Kemudian untuk median, untuk data tunggal, kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Untuk data yang jumlahnya ganjil, maaf ini bukan ganjil, sama genap. Kalau ganjil dengan n-nya tambah 1 bagi 2, tapi kalau genap setengah xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1. Ini contohnya. Di data ini frekuensinya jumlahnya 37, berarti ini ganjil. Kita tambahin 1, 38 bagi 2 hasilnya data ke 19. Letaknya sampai sini baru 8, sini 18, maka 19-nya di sini, yaitu mediannya adalah 7. Kemudian untuk data kelompok, mediannya adalah L ditambah setengah N dikurangi FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya, dibagi frekuensi median kali C. Ini contohnya ya. Untuk data hasil tes ini kamu harus memberi satu tambahan tabel lagi, yaitu frekuensi kumulatif ya, dengan cara menjumlahkan awalnya 3, kemudian bawahnya 3 tambah 9, 12 tambah 4, 16 dan seterusnya, 10 26 tambah 3 29 dan totalnya 40. Berarti totalnya ada 40. Maka mencari mediannya adalah dengan cara data keberapa yang menjadi median. Nah, karena setengah N berarti setengah dari data ke 40 itu jadi data ke 20. Kemudian kamu lingkari data ke 20, letaknya adalah di antara 56 sampai 60, karena di sini sudah 26 ya. 16 kan belum nyampe 20. Berarti di antara 56 sampai 60, sehingga dapat kita tentukan tepi bawahnya. Kalau batas bawah kan 56, tepi bawahnya adalah 55,5. Dilanjut setengah N-nya tadi adalah 20, min FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kalau 26 itu kelas median, maka sebelumnya adalah yang 16 dibagi 10, frekuensi mediannya di sini ya, frekuensi mediannya 10. Kemudian panjang kelasnya 46 kurangi 41, 5. Kita hitung 20 kurangi 16, 4 kali 5, 20 bagi 10, 2. Hasilnya 57,5. Semoga penjelasan ini sangat membantu untuk kalian semua. Jangan pernah untuk menyerah, apalagi berputus asa dalam mengerjakan matematika. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.